Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap berkat kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan, bahkan membuat kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami kuat menghadapi setiap apa yang kami pergumulkan. Kami berdoa buat anak-anakmu yang akan membacakan firman Tuhan, bahkan hambamu Bapak Pastor Paul Jiang yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rumiasih atas doanya. Tuhan Yesus berkati. Baik, tadi saya sebutkan Pak Kaserdino, yang ready Pak Apul. Silakan Ibu Agus Sandri dan Pak Apul. Pak Apul tadi udah ini ya, Lukas 13 ayat 1 sampai 35. Oke. Baik, silakan Ibu Agus Sandri. Suaranya biar keras. Kalau lebih kencang lagi, Bu ya. Ya, baik Otom. Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyucikan segala dosamu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Dia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita ini akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 13. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat.
Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebun biji. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan dia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang yang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Pak Apul dan Ibu Agus Sandri, yang membacakan firman Tuhan. Kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh
pengharapan yang teguh, sukacita, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun segala sesuatunya kelihatan tidak baik, tapi jangan takut karena pasti akan jadi baik kalau kita tetap tinggal di dalam perjanjian Tuhan. Kalau tadi saya kasih ilustrasi ya, kalau kamu punya tiket bisnis kelas, naik Garuda bisnis kelas, pergi ke Korea atau pergi ke Belanda, tiketnya udah di tangan, saudara. Tapi kalau kamu nggak naik pesawatnya, kamu nggak akan nyampe. Simpel sekali, saudara. Banyak orang sudah pegang tiket tanah perjanjian, tapi kamu tidak tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan, saudara. Kamu keluar dari kasihnya Tuhan, kamu tidak hidup di dalam kasih. Artinya kamu pelit, kikir, egois, ya, mata duitan, ya, kamu tidak mau mengampuni. Cuma dua hal itu. Apa tandanya kamu tetap tinggal di dalam Tuhan? Kamu tetap berdiakonia. Kedua, kamu jaga hidup dalam kekudusan, ya. Dan tentu saja ada pengampunan, ya. 3 hal ini, saudara, ya. 2 plus yang kekudusan tadi, ada pengampunan selalu dalam hidupmu, ya, dan kamu ada diakonia selalu. Tapi jangan lupa, begitu kamu tidak kudus, kamu akan lompat dari pesawat, saudara, ya. Jadi ya, karena di dalam pesawat itu harus hidup dalam kekudusan. Dan tandanya kamu sedang di dalam pesawat, kamu selalu hidup di dalam diakonia dan pengampunan senantiasa, saudara. Kekudusan itu penting, sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, ya. Jaga hidupmu kalau sudah ditebus, ya, dengan kekudusan. Susah, Pak? Siapa bilang susah? Menjaga kekudusan itu tidak susah, ya. Karena seringkali, ya, kita tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Nah, itu terus kamu keluar. Ketika kamu tidak menjaga kekudusan, kamu memutuskan untuk keluar dari pesawat itu, saudara. Kalau pesawatnya lagi terbang, kamu lompat ke bawah, kan edan kamu, saudara. Kayak pilot yang pramugari yang di Solo itu kan lompat dari pesawat, kan. Nah, lagi kuat, wow, ya, danger, we are in danger, everybody, ya, semua tolong kencangkan pengamannya, kembali ke tempat duduk. Wah, pramugarinya kami gila, dan malah lompat, malah lompat dari pesawat. Pesawatnya selamat, mendarat darurat, mati cuma 1 pramugarinya gara-gara lompat. Karena dia tidak mau menjaga hidupnya tenang, percaya, ya. Enggak, saudara, tenang, percaya. Nah, seringkali firman Tuhan diberitakan supaya kamu tetap tenang, percaya bersama Tuhan. Ya, nggak usah rebutan donasi, nggak usah kamu ribut masalah uang. Ya kan, rumah tangga suka ribut apa? Masalah uang. Kakak beradik ribut masalah uang. Suami istri nggak ada uang ribut, banyak uang ribut. Nggak ada uang ribut, bingung besok mau makan apa, anaknya sakit bingung mau ke dokter, kebanyakan duit juga bingung. Ya, istrinya mau beli TV baru, suaminya mau beli istri baru. Repot, saudara. Puyeng. Ya, dulu nggak ada duit, nggak kepengen kawin. Ya kan, tapi nggak ada makanan. Sekarang banyak duit, pengen kawin lagi. Bingung. Bingung. Karena apa, saudara? Karena kamu tidak tinggal tetap di dalam kasihnya Tuhan. Tidak dalam cintanya Tuhan. Kamu goyang hatimu. Berkali-kali diingatkan tiap hari, saudara, ya. Tapi kamu lebih suka apa? Itulah sebabnya, saudara, ya, saya sering kasih tahu kalian, ya. Itulah sebabnya orang lebih suka beli gedung, bangun gereja. Kenapa, saudara? Rasanya aku sudah punya monumen, ini loh Tuhan, aku udah bikin. Tapi kalau buat diakonia, apa, saudara? Jadi tai. Ya kan? Maka jadi tai, udah nggak ada buktinya. Kamu tidak tahu, saudara, diakoniamu itu justru membangun iman rohanimu. Tapi ketika kamu membangun gereja, gedung gereja, kamu itu sedang membangun monumen. Yang terus buat apa monumen itu? Ya, dalam masa kesesakan itu, ya, masa-masa Indonesia lagi kere, wah, Soekarno, kita bikin Monas. Gila, saudara, ya. Tambah kere, saudara, bikin Monas, nggak tambah sukses, nggak, Indonesia nggak tambah terkenal, tapi tambah kere. Aduh, jantan. Bangsa lagi susah malah bikin Monas, tambah kere Indonesianya. Kalau ditutupi lagi dengan semua, ya, kawin bolak-balik kawin, saudara, ya. Mau bayangin presidenmu tukang kawin, puyeng, saudara.
pemimpinmu tukang kawin, ya jenderal-jenderalnya tukang kawin semuanya, punya simpenan, punya edan, saudara. Nah, sama pendeta-pendetamu itu punya pesawat jet pribadi, punya apa, ada yang selingkuh sama pengerjanya, ada yang menghamili, wah, serubut, saudara. Kenapa? Uang. Dan ketika ada nabi-nabi yang mengkritik, bicara, sembelih, saudara, singkirkan. Itulah sebabnya kamu tidak bertumbuh, gereja tidak mengalami revival, tidak mengalami kebangunan rohani, karena lebih suka membangun bangunan fisik daripada yang di dalamnya. Ya. Dan ketika ada yang ingat ini sembelih rame-rame, saudara, dia, oh sesat. Padahal dia yang sesat. Ya, saudara ya. Adakah harapan untuk Indonesia? Enggak ada. Waduh, Pak Paul jangan begitu. Enggak ada. Kamu jangan menipu dirimu sendiri. Utang 24.000 triliun kok ada harapan. Gundulmu pean. Ya. Bulu ketek saya kepang 7 kalau Indonesia bisa lolos, saudara. Serius, saudara ya. Enggak ada harapan. Yeremia, Yesaya bilang enggak ada harapan. Habis kalian. Wah, langsung dihukum. Nabi-nabi udah bilang enggak ada harapan, mampus kalian, dibunuh, saudara ya. Sama raja yang marah. Dan sama rakyat yang marah, saudara. Oh, kamu memberikan yang tidak baik. Kamu memang tidak mau bertobat kok. Kamu lebih suka hal-hal yang fisik. Ya kan? Yuk kita bangun gedung. Wah, dan saudara, gede-gedean duit, saudara ya. Biar diaman sama pendetanya, saudara. Yuk kita diakonia, tidak ada yang nyumbang. Buat apa? Masih makan orang Islam. Buat apa? Mereka memang susah, kan salahnya sendiri. Apakah betul orang susah salahnya sendiri, saudara? Betul. Betul, saudara. Kalau kamu susah, kalau kamu kere itu salahmu sendiri, bukan salahnya orang. Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Tapi kalau kamu tidak memberi makan orang-orang miskin ini, kamu masuk neraka. Itulah sebabnya orang-orang miskin yang bikin susah dirinya sendiri ini selalu ada di sekitarmu supaya kamu nolong dia. Itu adalah objekmu supaya kamu belajar, melatih dirimu, praktek supaya kamu tidak cinta uang, kamu belajar berbagi. Tapi kan orang miskin salahnya dia sendiri. Iya, memang salahnya dia. Dan kamu tidak usah nyala-nyalain lagi. Dia sudah tahu dia salah, kere. Sudah miskin, salah, sudah tahu. Jangan kamu salah-salahin lagi, memang sudah salah. Salahnya siapa? Salahnya dia. Bukan salah Tuhan, bukan salahmu juga. Salahnya dia sendiri, kenapa miskin. Nah, tugas kita adalah, ada orang miskin, kita tolong dia. Salah siapa? Embuh. Pokoknya nggak usah mikir salah siapa. Pokoknya itu adalah target kita. Objek kita untuk kita belajar mengasihi. Kalau ada musuh-musuh, waduh, cilak, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Supaya kamu bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidupnya. Tapi orang lebih suka membangun bangunan fisik, lalu kamu bantai musuh-musuhmu. Kami lebih suka membangun gedung yang mewah, lalu kamu ada orang miskin yang minta remah-remah rotimu. Jangan, tidak bisa, tidak bisa. Ini kita sudah janji sama jemaat buat bangun gedung yang mewah. Ya, saudara ya. Lalu nabi-nabi datang. Tidak selamat Indonesia. Tidak selamat. Kamu jangan bilang saya memberikan, oh negatif Pak, ini bukan masalah negatif. Kalau kamu yang berani bilang, oh kita pasti selamat, itu nabi palsu, saudara. Nabi palsu, percaya ya. Ya, runtuh, rontok. Ada keharapan? Tidak ada. Tidak ada, sudah tidak ada. Sekalipun tahun ini gereja bertobat pun, udah nggak keburu waktunya. Tahun ini bertobat pun sudah tidak keburu, saudara. Tapi Anda yang tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu apa sih, Pak? Oh, kasih Tuhan itu kita, ayo saudara-saudara kita di gedung gereja, sampaikan kasih-Mu. Bilang, aku mengasihimu. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Ayo bilang semua, aku mengasihimu. Masing-masing 5 orang.
bohong, tapi bohong. Ya kan, oh, aku mengasihimu, ayo kasih senyum yang paling lebar, aku mengasihimu. Tapi bohong, ya kan? Kata Yakobus apa? Kamu bilang kasih gundulmu peyang. Lakukan dong. Harusnya pendeta tiap kali hari Minggu ibadah, WL-nya juga ngomong, oke, haleluya, cari 5 orang yang hari ini belum makan atau belum bayar sekolah. Cari 5 orang, saudara, bayar di sekolahnya. Haleluya, bilang, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi bubar, saudara. Pada kamu datang, cuma di Hagios yang pada kumpul. Coba kamu praktek besok. Besok di gereja hari Minggu kamu jadi WL, tiba-tiba kamu bilang gini, jangan, ayo kasih salam 5 orang, 10 orang, ya high five, bilang aku mengasihimu. Jangan, saudara. Itu mah dan enggak greget. Automa besok kalau jadi WL, siapa besok mau jadi WL di gereja ngacung. Nah, kamu bilangnya, saudara, cari 5 orang. Tanya sama mereka, kamu anakmu sudah bayar sekolah belum? Belum, aku bayar ya. Jangan berhenti sebelum ketemu 5 orang. Haleluya. Pada pulang, saudara. Kamu tinggal sama sepatu pulang. Mecer ke WL, ke sesat. Yang sesat siapa, saudara? Nah, kamu tuh munafik. Dalam Yesus kita bersaudara. Tapi kamu tidak peduli saudaramu lagi susah di Sibolga. Dalam Yesus kita bersaudara. Kamu tidak ngerti dia sudah 3 hari nggak makan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kamu tidak ngerti itu anak nggak bisa lanjut kuliah, nggak punya duit orang tuanya sekarang dan selamanya. Kamu tidak ngerti itu orang tuanya lagi sakit, nggak punya duit buat ke dokter, saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kamu baru bangun rumah 10 miliar, saudara. Sementara mereka lagi lapar. Sepatunya bolong aja. Kamu aja nggak ngitung sepatunya, kamu aja nggak lihat. Coba kamu hari Minggu kamu lihat. Oh, Pak, sepatumu kok bolong, Pak? Ini aku baru beli sepatu, Pak, baru, Pak. Pakai, Pak, ya? Pakai ya, Pak. Aku tukeran ya, Pak, ya? Saudara, kalau semua gereja begitu, mah. Cuman ada di Hagios doang, saudara. Cuma ada di Hagios doang. Serius, kamu cari nggak ada, saudara, sedunia. Cuman ada di sini. Waduh, sombong, Pak. Lo bukan sombong, karena di sini diajari. Kalau kamu nggak gitu, kamu bukan murid Kristus. Ya, tak sindir-sindir terus kamu kalau nggak kayak gitu. Tak sindir-sindir terus, ya, tak gelendengin terus. Sugih pelit. Sugih pelit. Saudara-saudara gundulmu peyang. Itulah sebabnya tidak ada harapan. Gereja lebih pelit, saudara. Tidak ada harapan. Jangan kamu ngomong ada harapan, tidak ada harapan. Karena ya sejak zaman nabi-nabi itu orang-orang Yahudi itu pelit yang minta kamu tidak mau berbagi. Makanya pengajaran Yesus, kalau kamu tidak mau berbagi masuk neraka. Itu dihajar sama Tuhan Yesus tuh. Kamu tahu 5 roti dan 2 roti dan 2 ekor ikan. Kamu pikir terus roti ini nganak begitu, saudara? Kamu dapat ilmu dari mana itu roti ini nganak itu, dong? Oh, Bapa di sorga, biar rotinya nganak, kuing 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 gitu, saudara. Aduh, buat saya tuh, saya percaya mujizat, ya. Tapi kalau roti ini nganak sendiri begitu, saudara, ya, kayaknya lebih masuk akal begini. Tak ceritain ya, saudara. Kasih mereka makan, cuma 200 dinar kasih makan gundulmu peyang, Tuhan. Kasih makan. Ini cuma ada anak kecil ngasih 5 roti 2 ekor ikan. Dibawa maju anak ini. Oke, kita punya 5 roti 2 ekor ikan. Siapa yang mau maju makan, ambil boleh ini. Daripada mereka, akhirnya apa? Semua merasa tersindir kan. Akhirnya pada urunan kan. 5.000 orang ini, ada yang kaya, ada yang miskin. Akhirnya semuanya urunan. Sisanya 12 bakul. Beli bakulnya di mana? Untuk tempatnya sepi. Beli bakulnya di mana, saudara? Tuhan tuh, jadilah bakul begitu. Sisa 12 bakul. Nggak mungkin. Mereka kasih bawa bakul.
Tanah mereka semua ada yang dari pasar, ada yang dari sungai, ada yang dari laut, ada yang dari mana-mana, ada yang dari lahan, ada yang dari, ya kan? Mereka bawa makan sendiri-sendiri. Ayo kita share sama-sama 5.000. Kita bagi. Karena dikumpulin, yuk semuanya dikumpul, akhirnya dikumpulin dari mulai 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya kan? Dari mulai persembahanmu yang Rp50.000 itu, lalu yang punya 50 juta ngirim, yang punya 500 juta ngirim, yang punya 5 miliar ngirim, kita bagi sisanya 12 bakul, saudara. Itu yang paling mungkin. Makanya, ya di dalam Yohanes kemarin Dokter Ibu sudah khotbah bagus sekali, ditantang, ya saudara ya, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, barang siapa makan minum darahku, artinya kamu disuruh berbagi. Orang Yahudi dihajar sama Yesus. Terus orang Yahudi saking pelitnya, siapa yang mau berbagi? Itu perkataan yang keras, saudara. Kamu disuruh berbagi itu perkataan yang keras. Kamu pikir Tuhan main-main, kamu suruh berbagi, saudara. Orang kaya itu, jualah hartamu bagikan kepada orang miskin. Sakeus, separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau saya khotbah begini di Betani apa khotbah tempatnya Philip Mantova apa tempatnya DSJS apa khotbah di tempatnya Etis pada jengking kafe, saudara. Benar nggak, saudara? Jengking semua. Makanya mereka semua langsung unsubscribe saya kan, begitu tak ajarin kan. Begitu tak ajarin, jual. Emang Pak Paulus sudah dong. Gimana sih? Saya sudah lakukan. Jadi apakah ada harapan bagi Indonesia? Ya enggak ada, pendeta lebih pelit kok. Kamu dibohongin, kamu mau, terus kamu lebih suka nyumbang bikin gedung daripada kamu nyumbang buat kasih makan orang, daripada kamu buat bantu teman-teman saudara-saudaramu di sini. Dalam Yesus kita bersaudara, gundulmu peang, gundulmu peang. Nggak ada saudara-saudara, gundulmu peang. Nggak ada, saudara. Emang saya kenal kalian, saudara. Begitu udah meninggal, siapa nih Pak Kuang ini sopo, ketemu aja nggak pernah. Yuk nyumbang, yuk. Lumayan ya, berapa tuh kemarin 9 juta ya. Ketemu aja nggak pernah. Tapi saudara-saudara, kita sungguh-sungguh saudara dengan Pak Kuang. Dalam Yesus kita bersaudara. Ngomongnya mantap, saudara. Coba kita ndak urunan Pak Kuang. Dalam Yesus kita bersaudara. Malam-malam Pak Kuang datangin kamu satu-satu. Kundulmu peang, kundulmu peang. Dia ngomongin gitu. Untung kita ngumpulin uang buat Pak Kuang. Kalau nggak kamu didatangi satu-satu semua. Di sini ada berapa orang nih? 145 orang. Kundulmu peang. Setiap hari dia ambil kundulmu peang bersaudara. Kundulmu peang. Tidak ada harapan bagi Indonesia. Jangan sok-sokan kamu mau. Oh kita harus positif. Iya positif. Kundulmu peang. Tapi kalau kamu yang suka berbagi, kamu mendatangkan mujizat bagi sesamamu di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah hancurnya perekonomian Indonesia, di tengah chaosnya Indonesia. Karena kamu berbagi, maka surga pun akan berbagi kepadamu. Ya, saudara ya. Viralkan dong, share. Nanti kamu pasti dipecat dari gerejamu. Viralkan, beneran ya. Share, kamu yang ketua komsel, yang WL, yang penatua gereja, jemaat, pendeta, share. Ini video di-sharekan, saudara. Kundulmu peang, kundulmu peang. Dipecat kamu jadi pendeta sama jemaatmu, saudara. Aduh, jantan. Serius, saudara ya. Serius. Makanya ketika para nabi berkata, bubar ke negaranya, bubar. Enggak pejabat ya, politikusnya, pendeta, imam-imam, gundul peang kabeh. Bubar, salib nabi-nabinya dikebuki, saudara. Kayak kita dikebuki langsung nih Pak. Ya Pak Iman aja langsung dipecat. Pak Iman jadi dari ketua majelis. Bentar kamu tanya Pak Iman dipecat itu Pak Iman. Aduh, siapa lagi yang dipecat tuh kemarin tuh berapa banyak tuh laporan sama saya itu langsung dimusuhi sak gereja, saudara. Pak Andi tuh dimusuhi sak gereja, saudara. Gara-gara nanyain, Pak bangun gereja terus itu orang miskin dan diperhatikan, dimusuhi saudara sama siapa itu? Juan Mogi atau siapa itu? Saya nggak tahu namanya itu ya. Ketemu di LA, saudara.
Saya nanti mau berangkat ke LA, saudara. Saya ke Amerika ya, Februari akhir, kira-kira Februari akhir atau Maret minggu pertama, saya berangkat, saudara. Saya akan teriak-teriak di jalan, berikan suara kenabian, saudara. Gundulmu, gundulmu peyang, saudara-saudara, gundulmu peyang, saudara. Aduh, jantung manis. Dalam Yesus, gundulmu peyang. Saudara, ada harapan bagimu yang tetap berbagi dengan sesama, mengampuni terus, saudara. Dan paling penting, saudara, ya, ketika kamu setia ya di dalam tadi perhimpunan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, kamu nanti tiba-tiba nyampe ke tanah perjanjian. Seluruh orang Israel nggak ada yang masuk tanah perjanjian. Musa aja nggak masuk, cuma Yosua sama Kaleb. Dia tinggal tetap di dalam iman, di dalam cintanya. Ya, kalau iman itu kan kudu praktek, saudara. Nggak bisa cuma kundur mupeang. Iman itu kudu praktek. Apa buktinya kamu punya iman? Kamu praktek, kamu bagi. Kalau kamu iman nggak praktek, kamu bohong, kundur mupeang imanmu, saudara. Ya, tapi kalau kamu imanmu kamu praktekkan, percaya deh, tiba-tiba kamu nyampe tanah perjanjian, nggak sadar. Kayak saya tuh, kalau saya nyadar ya, karena saya tahu ketika Tuhan tuntun step by step, saya udah siap-siap ancang-ancang masuk tanah perjanjian. Begitu saya naik pesawat, saudara ya, terus turun di skipol, pam, aduh, sudah saya itu meledak saya itu, saudara ya. Kamu tahu, bayangin, saudara, saya nangis di dalam hati saya, dalam jiwa saya. Wah, sampai tanah perjanjian. Itu baru pertama, saudara. Yang kedua, ketika anak Wesley sama Miracle saya jemput di Berlin, saudara. Saudara peluk kenceng-kenceng, saudara. Tuhan, tanah perjanjian. Terus begitu kami sampai Belanda, kita dapat warga negara, saudara. Dan semua yang kita kerjakan, tidak ada yang tidak berhasil. Di tanah perjanjian, yang penting kamu rajin, tetap setia sama Tuhan. Berdua. Ini, tahun ini, siapa mau menuai? Tahun inilah tahun penuaian, saudara. Tahun ini banyak kalian akan masuk pada perjanjian. Tahun ini banyak dari kalian yang akan masuk pada perjanjian. Bilang amin, saudara ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.